Alhamdulillah yang Ustaz-ustaz sekalian, dalam proses pembuatan media pembelajaran, menurut Sujana, dalam bukunya Implementasi Media Pembelajaran pada tahun 2005 dikatakan, media yang baik itu adalah media yang mudah dibuat oleh guru, kemudian mudah diimplementasikan dalam kelas. Yang ketiga, keterpakaian yang bersifat dinamis, artinya tidak terpakai untuk satu kali pertemuan saja. Oleh karena itu menjadi asbab kenapa saya memilih media. Kami memilih media ini bernama Papan Perkalian. Perkenalkan, nama saya Ilham Fatoni sebagai representatif daripada Asatiz yang di Selayo dan di Guadama. Media pembelajaran ini mengambil tema matematika untuk kelas 5, 6, bahkan untuk kelas 1 sampai dengan 6 sebetulnya. Perlu kita ketahui, riset yang saya lakukan pribadi di Saadiyah, saya mengajar matematika di kelas 6. 85% lebih murid kita semua tidak paham konsep dan tidak duduk konsep perkalian. Sehingga ketika mengajarkan materi selanjutnya yang berkaitan, padahal perkalian ini merupakan prinsip dasar fundamental betul dalam matematika. Kalau perkalian yang bermasalah, maka aplikasi perkalian dalam materi-materi selanjutnya akan bermasalah juga. Nah, oleh mengutip pendapat dari Profesor Dr. Dalihat Arsyad MA, beliau mengatakan media pembelajaran itu adalah alat yang kita gunakan untuk mentransfer ilmu dalam suatu tujuan pembelajaran tertentu. Dan oleh karena itu, materi untuk perkalian ini adalah keseluruhan materi matematika, karena ini ruhnya. Perkalian, kali, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian merupakan ruhnya matematika. Dari TK sampai dengan perguruan tinggi, kalau konsep dasar operasi hitung ini tidak duduk, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, media ini menggunakan 85% bahan bekas. Namun saya tidak perlu menjelaskan itu, sudah dapat dijabarkan melalui video tadi. Baik, ustaz-ustaz sekalian, perkalian merupakan kemestian yang harus dimiliki oleh seorang anak dalam operasi hitung matematika. Karena di kelas 6 sendiri yang saya ajarkan, kita mempelajari tentang keliling, luas lingkaran yang hampir seluruhnya adalah perkalian. Dan anak-anak kita sering bingung bagaimana aplikasi perkalian itu yang sebenarnya. Bahkan ada konsep yang terbalik. Ada yang memaknai konsep perkalian itu seperti penjumlahan tapi tidak berulang. Ketika perkalian di atas dan di bawah dia menganggap sama, maka ini ada sebuah kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, ini adalah aplikasi yang mudah dibuat. Ana dan rekan-rekan Ustaz hanya membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit saja membuat media ini dengan bahan yang ada. 15 menit terbentuk dan bisa digunakan sepanjang kelas yang ingin antum masuk, dan sepanjang pelajaran apapun bisa dibawakan. Bahkan untuk TK untuk mengenal konsep dasar perkalian. Akan Ana coba demonstrasikan. Kita punya dua bar mendatar dan bar yang tegak. Bar mendatar sebagai operasi bilangan pokok yang akan menjadi pengali, dan yang tegak sebagai bilangan yang dikalikan. Contoh, kita akan mengalikan 1 kali 10. Pada bar yang pertama menunjukkan angka 1, bisa kita geser. Kemudian pada bar yang berikutnya kita geser kepada angka 10. Kemudian akan mendapati titik di mana ada irisan antara bar pertama dan bar kedua yang menunjukkan hasilnya. Hasilnya inilah yang merupakan hasil perkalian dari bilangan 1 dikalikan dengan 10. Untuk bilangan lainnya pun bisa dikombinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan angka yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana penggunaan dalam pembelajaran? Kita bisa mengkombinasikannya dengan doma. Apa arti doma? Doma adalah domino matematika. Dalam hak matematika, kita punya hak yang seperti ini. Ini lebih kurang hanya 3 menit saja kita untuk membuatnya, sesuai dengan soal yang akan kita inginkan. Anak-anak diajak bermain dalam penggunaan perkalian. Kita menggunakan bar yang harus disusun dan harus benar susunan keseluruhannya. Karena satu bar saja yang salah, maka kita tidak akan menemukan jawabannya. Dimulai dari bar pertama yang ditandai dengan kalimat akan dicocokkan jawabannya, dan akan berlanjut kepada bar-bar berikutnya. Kalau ada satu bar yang salah, maka ke belakang efek pada hasilnya yang salah pula. Maka ini bisa merupakan bentuk lain dalam penugasan, itu hanya menggunakan buku cetak, menggunakan buku tugas untuk penugasan. Maka ini cara lainnya yang mudah, tepat, cepat untuk menggunakan dan aplikasi matematika dalam perkalian. Terakhir, mengutip dari pendapat Profesor Dr. Mulyawan Syah MA, beliau mengatakan bahwasanya pendidik yang baik adalah
pendidik yang tahu kebutuhan muridnya, pendidik yang melakukan analisis sebelum membuat media, memiliki analisis kebutuhan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang ingin kita tonjolkan. Media yang baik adalah media yang terpakai, mudah diaplikasikan dan mudah untuk kita buat. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.